susah ani. Rake demo adiani. Sai biling topat Yesus Soho umut-umut ni paso. Soho umut-umut ni paso. Opo bango paso saritabi. Marilah kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab 2 Yohanes 1 ayat yang ke-6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Jala odo holong nirohai naing parange honot tapati na idopati si parange hononna songon naung binegi muna sian mulanai. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, judul dari renungan ini kita mau diajak hidup dalam kasih. Bagaimana rasanya manusia hidup tanpa kasih? Saya juga nggak tahu lah. Mau bilang apa? Penjahat saja memiliki kasih kok. Dia mengasihi kawannya penjahat, preman, yang jahat-jahat saja. Hewan-hewan yang lain juga ada kok mengasihi. Hewan-hewan saja memiliki kasih. Apalagi manusia, coba kita bayangkan saudara. Jika manusia tidak memiliki yaitu karakter kasih dalam hidupnya, saya juga nggak tahu bilang apa lagi. Tapi begitu mengkhawatirkan, begitu mengerikan sesungguhnya jika manusia itu masih ada orang yang hidup tanpa kasih. Apalah artinya hidup seperti itu? Dia dipenuhi kebencian-kebencian, iri, keegoan-keegoan. Akan menimbulkan kematian dan kegersangan hidup. Maka Yohanes mau berkata kepada jemaat mula-mula dalam persekutuan dan dalam rumah tangga itu, bagaimana akan menumbuhkan kasih itu bertumbuh. Dan kasih itulah menjadikan kita memiliki kekuatan. Jika tidak ada kasih dalam rumah tangga, bagaimana rasanya? Apakah tidak bisa berbeda pendapat? Bisa. Apakah ada gesekan-gesekan? Ada. Dalam rumah tangga itu juga sering kok gesekan. Sering juga beda pendapat. Mungkin juga ada sedikit persoalan-persoalan. Tapi tidak akan membuatnya akan menjadi dosa. Tidak akan membuatnya akan semakin hancur. Tapi akan kasih itulah yang mengikat. Kasih itulah yang akan merubah. Kasih itulah yang mengampuni. Kasih itulah yang membuatnya semakin mengenal kasih Kristus dan akan merubah. Karena apa saudaraku? Karena kasih itulah membawa kita semakin sejuk. Coba tidak ada kasih. Waduh, panasnya hidup ini. Itu yang kita lihat saudara-saudaraku. Di dalam persekutuan, di dalam gereja, di tengah-tengah negara ini. Karena tidak ada lagi kasih, akan apa yang terjadi? Akan terjadi kejahatan-kejahatan, kekerasan. Begitu banyak sekarang ini kekerasan kita lihat. Kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam pekerjaan, kekerasan terhadap anak-anak, kekerasan teknologi, kekerasan gadget, kekerasan pola pikir. Hancurlah kita ini jika kita tidak lagi hidup dalam kasih. Hari ini firman Tuhan mau berkata kepada kita, menjadi ukuran kita setiap bertindak dan melakukan apapun harus lewat dari kasih. Apa yang mau kau ucapkan?
apa yang kamu perbuat dan apa yang kamu lakukan, mulailah hidupmu. Mulailah ya akan dari kasih akan kamu rasakan hasilnya. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang mengingatkan kami agar kami hidup di dalam kasih-Mu. Amin.